Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Khairiyah, Bapak Haji Ali Mujahidin. Gimana kabar sehat, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Momen Lebaran nih Pak Haji, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya sehat dan ketemu Ramadan selanjutnya. Amin, amin. Aktivitas? Ya, seperti biasa. Seperti biasa. Ya. Tapi ada yang menarik nih. 5 Mei itu kan sebagai hari lahir Al-Khairiyah, Pak Haji. Iya. Usianya sudah 97 tahun. Ya. Udah cukup tua ya, udah mau 1 abad ya. Dewasa lah. Ya. Udah dewasa. Ya. Gimana nih Pak perkembangan Al-Khairiyah gitu? Ya. Jadi memang terhadap perkembangan Al-Khairiyah kita terus untuk mengupayakan untuk terus dikembangkan, untuk terus diupayakan untuk semakin maju, ya, agar Al-Khairiyah lebih besar memberikan manfaat terhadap umat, gitu ya. Jadi sisi manfaat itu dari aspek pendidikan yang pasti, kemudian kita ingin kembangkan kepada aspek ekonomi, aspek sosialnya, aspek budayanya, aspek politiknya, ya. Karena Al-Khairiyah itu kan ada 2. Ya. Jadi Al-Khairiyah sebagai organisasi kemasyarakatan dan Al-Khairiyah yang satu lagi dengan badan hukum yang berbeda itu adalah sebagai wadah atau badan hukum kependidikan. Yeah. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Jadi kita ingin terus kembangkan dari sisi ormas Al-Khairiyahnya agar senantiasa dapat mengembangkan amal-amal kebajikan, amal-amal usahanya di berbagai bidang. Ya. Nah, kalau ini sebagai organisasi masyarakat ormas Islam, ya, itu kan sudah dari 2018 ya, kalau nggak salah. Iya. Berarti kan harus ada pengembangan, ada perubahan yang cukup besar di Al-Khairiyah. Ya, dari sisi organisasi yang paling utama adalah konsolidasi ya. Iya. Selama ini kita kan baru terbentuk di 11 provinsi. Adapun pengurus cabang istimewanya, yaitu dalam bentuk amal usaha pendidikan, ada 674 cabang di seluruh Indonesia. Kita ingin kembangkan dalam periodisasi ini, itu mudah-mudahan sampai mencapai ke 34 provinsi. 34 provinsi. Ya, jadi kita mengupayakan ke situ, dan dari 30 sekian provinsi itu ingin kita terus kembangkan menjadi berada di 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia, gitu. Berarti kan untuk mengembangkan berarti harus konsolidasi lagi nih dengan alumni-alumni Al-Khairiyah, ya. Apalagi kader Al-Khairiyah itu tersebar di Indonesia. Pengurus besar sudah memprogramkan, kemarin dibahas di jajaran wakil ketua dan jajaran wakil sekretaris, bahwa tahun ini target kita itu pengembangan di semua provinsi yang ada di Indonesia. Ya, kita bentuk pengurus wilayahnya. Nah, baru kemudian setelah itu kita berharap dari pengurus wilayah yang terbentuk nanti dapat lebih mengembangkan amal-amal usaha dan amal-amal kebajikan Al-Khairiyah, gitu. Berarti akan lebih besar lagi. Insya Allah. Agar lebih jaya lagi nih Al-Khairiyah. Insya Allah, insya Allah. Ya. Nah, kalau untuk pengembangan pendidikan, sekarang di kampus Al-Khairiyah itu kan sudah ada Universitas Al-Khairiyah. Ya? Nah, berarti ini bicara tentang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan kita. Nanti bicara tentang ormas. Karena badan hukumnya berbeda. Oh, beda ya? Ormas itu punya badan hukum tersendiri, kemudian lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan punya badan hukum tersendiri. Pusatnya memang di Citangkil. Di Citangkil itu dari mulai pondok pesantren sampai dengan ke perguruan tinggi, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah di penghujung akhir tahun 2020, Al-Khairiyah ini baru punya universitas 1. Universitas Al-Khairiyah. Sekolah tinggi, ya, ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah, kemudian ada Universitas Al-Khairiyah. Nah, itu bagian daripada pengembangan amal usaha. Ya, kita berharap perguruan tinggi Al-Khairiyah terus berkembang di semua wilayah. Ya, paling tidak di masing-masing provinsi itu ada sekolah tinggi, sekolah institut, atau universitas, gitu ya. Kita ingin kembangkan itu lebih jauh lagi, karena prinsip tujuan Al-Khairiyah adalah bagaimana membangun generasi emas untuk kebaikan dan kesuksesan peradaban Indonesia. Ya, berarti kan pengembangan pendidikan harus dikemas lagi, harus dikembangkan lagi. Ya, salah satu amal usaha Al-Khairiyah adalah pendidikan, amal usaha utamanya. Nah, kemudian dikembangkan kepada amal usaha yang lain,
amal usaha bidang ekonomi, ya, keumatan tentunya, UMKM, kemudian di bidang sosial, ya, budaya, di bidang politik. Nah, itu juga adalah bagian daripada garapan pengurus besar Lahiriah secara organisasi. Secara organisasi. Nah, dan pendidikan itu bagian daripada itu. Gitu ya. Berarti untuk periode sampai kapan nih? Kemarin kan setelah Muktamar di 2021, berarti sampai 2026. Iya. Wah, berarti akan banyak kesibukan ini untuk pengurus PB Al-Lahiriah. Ya, alhamdulillah sekarang semua pengurusnya solid. Ya, diisi oleh rekan-rekan SDM yang memang, ya, kalau menurut pandangan kami sih cukup mumpuni untuk mengembangkan Al-Lahiriah. Terutama banyak diisi oleh generasi muda. Karena Al-Lahiriah ini kami memandang punya kecenderungan akan diterima oleh semua pihak pada gilirannya nanti di masa yang akan datang. Kenapa nih alasannya? Alasannya banyak. Di Al-Lahiriah itu tidak ada fanatisme madhab. Ya, tidak ada diskriminasi pandangan. Di Al-Lahiriah tidak mempersoalkan kunut tidak kunut. Tidak mempersoalkan jenggot nggak jenggot. Ya, Al-Lahiriah nggak mempersoalkan cingkrang nggak cingkrang. Siapa saja yang ingin berbuat amal kebajikan, itu punya ladang dan tempat di Al-Lahiriah. Nah, jadi itulah kelebihan kita, bahwa semua, misalkan soal madhab, semua madhab itu dipelajari. Adapun keluarga besar Al-Lahiriah ingin menggunakan madhab Syafi'i misalkan, boleh-boleh saja. Menggunakan madhab Hanafi, bagus, dan yang lainnya. Jadi kita tidak ingin Islam itu larut pada perdebatan yang tidak produktif, sehingga kita ketinggalan. Misalkan hari ini kita banyak berdebat soal Islam Arab, Islam Nusantara. Nah, sementara orang-orang di luar Islam sana itu sedang sibuk membangun ekonomi, membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan peradaban, membangun kekuatan politik, membangun kekuatan budaya. Nah, sementara kita masih sibuk ngurusin jenggot nggak jenggot. Kita masih sibuk ngurusin Islam Nusantara, Islam Arab. Padahal kata Nabi kan laisa li Arabiyyin fadlun ala ajamin illa bitaqwa. Ya, nggak ada kemuliaan bangsa Arab atau bangsa yang lain atau bangsa yang manapun, ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, jelas itu pesan Nabi di khutbah terakhir. Ya, di khutbah terakhir Nabi itu pesannya, artinya jangan ngerasa paling hebat, jangan ngerasa paling mulia, jangan ngerasa paling dirinya masuk surga, ya. Karena yang mulia di hadapan Allah itu yang takwa. Bukan yang berjenggot atau yang nggak berjenggot, bukan yang cingkrang atau yang nggak cingkrang. Ya, jadi barangkali itu. Nah, inilah Al-Lahiriah kemudian lebih ke moderat. Ya, kita tidak mengklaim bahwa diri kita moderat, tapi pandangan kita bahwa siapa saja yang berbuat amal kebajikan, ya itulah Al-Lahiriah gitu. Ya. Karena apa namanya, Al-Lahiriah kan sesuai dengan namanya, ya. Kebaikan. Jadi sesuai dengan namanya, maka siapa saja, mau orang dari NU mau orang dari Muhammadiyah yang ingin berbuat kebajikan, ya itulah Al-Lahiriah. Gitu. Itulah kebaikan. Jadi pandangannya lebih luas untuk Islam itu sendiri. Ya, kita produktif, nggak terjebak kepada persoalan-persoalan yang ya jalan di tempat lah, gitu ya. Udah saatnya nih lari, apalagi di usia yang ke 97 tahun harus memiliki banyak progres. Ya, kita ingin mengajak kepada semua cabang, kepada semua pengurus wilayah untuk kita lari kencang. Ya, banyak hal perubahan budaya di kita itu, terutama disrupsi teknologi, ya, digitalisasi dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad, jadikan media sosial sebagai ladang dakwah. Apapun kebaikan tampilkan di media sosial, daripada media sosial itu diisi oleh keburukan, oleh yang tidak baik. Maka kita ingin menggerakkan semua cabang, semua sekolah dan sebagainya, ya, termasuk keluarga besar Al-Lahiriah, itu untuk menanamkan kepada siswa-siswinya untuk, ya, diantaranya menjadikan media sosial sebagai sarana syiar dan dakwah. Sekaligus sebagai komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada cabang-cabang, apalagi kan ada 600 sekian. Iya, orang tua kita dulu itu kan kalau berjuang itu naik gunung turun gunung, ya. Langsung hanya untuk sebuah komunikasi. Sekarang ini tinggal berapa detik kita optimalkan gadget yang ada di kita, kan
ya itu lebih cepat. Ya. Informasi dari PB Al-Heria ke cabang juga cepat. Lebih cepat. Gitu lebih ya. cepat. Alhamdulillah. Jadi ya kita optimalkan lah potensi-potensi yang bisa mensupport kemajuan bagi Al-Heria itu. Nah, gitu. Pak Ji, ini menarik nih. Al-Heria ini kan memiliki cabang 674 lembaga pendidikan. Iya. Nah, bagaimana nih untuk membangun komunikasi, terus koordinasi dan pembinaan kepada cabang-cabang yang cukup banyak ini gitu? Saya tidak pernah berhenti untuk mengirimkan tim, ya, untuk mengunjungi cabang, membangun komunikasi, termasuk membantu memediasi adanya misalkan potensi konflik di cabang, ya. Yeah. Kita mediasi atau gangguan dari luar. Kita punya lembaga bantuan hukum di Al-Heria kan. Itu semua sudah kita bentuk, sudah kita persiapkan, ya, karena kita kan berharap bisa menjadi besar, meskipun sekarang kita masih ibarat anak-anak lah, yang sedang belajar, yang sedang tertatih-tatih belajar, jatuh bangun, tapi pada akhirnya kalau nggak begitu kan kita nggak bisa lari, ya kan? Mereka yang bisa lari, bisa menjadi terdepan, itu kan awalnya dari tertatih-tatih dulu, ya. Mau bergerak, berjalan dulu. Ya, belajar jalan, habis belajar jalan jatuh, kemudian bangun lagi, lari dan seterusnya lah. Ya, jadi biasalah itu dalam dinamika organisasi itu. Iya, apalagi nih kalau ngelihat sosial media Al-Heria, banyak kader-kader atau pengurus yang muda-muda ini kayaknya aktif banget untuk ke cabang-cabang. Iya, karena memang saya tanamkan segala sesuatu yang bersifat kebaikan apapun itu, ya, siarkan ya, siar gitu istilahnya, siarkan gitu ya. Jangan sampai informasi yang negatif. Sekarang ini kan banyak ya informasi negatif. Ngapain sholat nungging-nungging gitu kan? Kaya juga enggak, gua aja enggak sholat bisa kaya kan gitu. Itu kan paham ateis yang ditanamkan lewat media sosial. Ya, jawab itu, gitu ya. Jawab itu, gitu. Bahwa banyak perbuatan kebaikan gitu ya. Persoalan-persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan ibadah, persoalan fikih dan lainnya itu media sosialkan. Maksudnya digulirkan. Ya, jangan sampai generasi kita rusak pikirannya itu karena media sosial yang diisi oleh paham-paham ateis dan sebagainya. Gitu. Jadi kita masuk ke media sosial untuk menyiarkan hal-hal yang baik. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya, harus. Ya. Satu lagi nih yang menarik nih Pak Haji. Ki Samun sebagai salah satu pendiri Al-Heria ini kan sudah ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Tentu akan menjadi kebanggaan untuk warga Al-Heria ya. Ya. Karena kan beliau sebagai pejuang dan kemudian sudah diakui menjadi pahlawan nasional. Ya. Nah, ini ada spirit apa yang bisa kita ambil dari perjuangan Ki Samun? Jadi gini ya, saya melihat ini para pendiri, terutama juga dari Al-Heria, kemudian pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri Muhammadiyah, pendiri ormas-ormas yang lainnya, Mafa Anwar dan sebagainya. Saya kira ini dalam sebuah generasi dulu yang memang punya perspektif masa depan jauh ke depan. Nah, kita ingat bahwa 1924 itu kan awal runtuhnya peradaban Islam. Ketika Turki Utsmani ya itu kemudian runtuh, jatuh, dan ketika pada saat Kemal Atatürk itu bangkit. Nah, disitulah runtuhnya peradaban Islam. Nah, sebelum masa jatuhnya peradaban itu, ya kami kira orang tua kita dulu, para pendiri bangsa ini sudah berpikir jauh ke depan bahwa peradaban ini akan runtuh. Nah, pada 1912 Muhammadiyah berdiri. Apa yang diutamakan? Pendidikan. Ya, Muhammadiyah tertua dalam bidang pendidikan. Kemudian lahir Nahdlatul Wathon sebelum NU ya. Itu di 1916 lah kalau nggak salah. Yang bersamaan dengan saat itu juga di 1915 lahir Nahdlatul Subhanul Muslimin. Itu yang akan menjadi cikal bakal Al-Heria. Nah, 1926 kemudian Nahdlatul Subhanul Muslimin menjadi Al-Heria, Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, apa yang mereka mereka gagas? Saya lihat punya kesamaan visi.
Yang mereka gagas adalah membangun sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. NU dengan pondok pesantrennya, Al-Khairiyah dengan pondok pesantren dan madrasahnya, Muhammadiyah dengan sekolahnya, kemudian berkembang ada Persis, ya, kemudian ada Matul Anwar, sampai ada Al-Wasliyah di Sumatera sana, ya, kemudian sampai ada Al-Khairat di Sulawesi. Nah, saya kira semua punya pandangan, punya gagasan yang sama, yaitu dalam rangka mempersiapkan generasi di masa yang akan datang melalui jalur pendidikan dan pengajaran, yang kemudian diharapkan generasi-generasi yang dibangun ini nanti akan membuat sebuah peradaban baru, ya, baik itu bagi bangsa, bagi agama. Gitu. Saya kira ini yang punya kesamaan visi, dan saya kira berjuang zaman dulu nggak mudah seperti sekarang. Iya. Iya. Apalagi harus butuh konsistensi. Butuh konsistensi, terus daya tahan, endurance lah, ya. Iya. Karena ya tadi itu dulu mana ada HP, ya, mana ada telepon, ya kan? Untuk komunikasi saja harus berjalan berhari-hari, naik turun gunung, belum lagi berhadapan dengan desingan peluru, ya. Nah, saya kira ini menjadi spirit. Contoh, jika sesuatu itu diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka bangsa kita saat ini kan bisa menikmati. Iya. Gitu. Baik itu perjuangan dari Mbah Hasyim Asy'ari, ya, dari Kiai Muhammad Dahlan, dari Kiai Sam'un, ya, dan sebagainya lah. Ya, kayak seperti itu. Nah, saya jadi tertarik lagi nih Pak Haji, terutama sahabat Philip Online, ya. Salah satu kader Al-Khairiyah itu kan banyak sekali ternyata berperan pada kemerdekaan negara Republik Indonesia, bahkan sampai saat ini gitu. Iya. Kalau dulu kan ada yang merumuskan Pancasila. Yang masuk ke BPUPKI. BPUPKI. Itu Sadili Hasan. Bapak almarhum Abdul Fattah Hasan. Abdul Fattah Hasan. Ya, Abdul Fattah Hasan itu dulu diutus oleh Kiai Sam'un, karena Kiai Sam'un diundang untuk masuk ke dalam Badan Usaha Kemerdekaan BPUPKI waktu itu, maka mengutus muridnya, yaitu namanya siapa tadi? Abdul Fattah Hasan. Abdul Fattah Hasan itu. Kalau nggak salah itu asli Bojonegara katanya. Asli orang Bojonegara. Gitu. Gila, orang Bojonegara aja bisa berperan ke awal mula negara Indonesia. Iya, orang Bojonegara, banyak pejuang lahir di situ, ya. Iya, para pejuang. Termasuk Ki Samun pada saat kemerdekaan pun menjadi Bupati Serang. Bupati Serang sebetulnya pertama. secara geografis Bojonegara kan masuk ke Cilegon. Iya. Tinggal ini bagaimana? Secara historical, secara geografis, secara etnografis, secara ekonomi semua masuk ke Cilegon kok. Iya, orang Bojonegara banyak yang dagang di pasar Cilegon kok. Iya. Gitu ya. Dan jarak dekat ke Cilegon. Wilayah Polresnya Polres Cilegon gitu ya. Ya. Nah, Pak Haji, sekarang tantangan untuk Al-Khairiyah ke depan seperti apa? Apalagi kan perkembangan ke depan tentu kita akan melihat nih, apa sih yang akan menjadi prioritas pembangunan di PB Al-Khairiyah ke depannya? Ya, jadi tantangannya banyak. Tantangan zaman itu sekarang. Problem klasiknya adalah dana pengembangannya. Itu problem klasik, saya kira, di semua organisasi. Tapi kita tidak boleh surut dengan itu. Ya, banyak jalan menuju Roma lah kira-kira. Banyak cara-cara yang bisa digunakan, yang sebetulnya sifatnya halal, tidak mengikat, untuk mendorong operasionalisasi organisasi ini. Nah, dan kita tidak mesti tergantung pada itu. Toh orang tua kita juga dulu berjuang nggak punya apa-apa kan, gitu, tapi bisa membangun akhirnya sampai berdiri ratusan tahun dan terus berkembang. Nah, kita ingin melakukan pengembangan, salah satunya di amal usahanya adalah pondok pesantren tahfidz Quran. Jadi kebetulan sudah ada tanah yang diwakafkan di sana. Di mana itu Pak Haji? Di Cinangka, itu ada 25 hektar. Insya Allah mulai tahun ini dibangun untuk tahfidz Quran di sana, dan kawasan wisata religi lah. Nah, kemudian kita juga ingin mengembangkan ekonomi Al-Khairiyah sebagai potensi ekonomi, warga Al-Khairiyah dan jamaah Al-Khairiyah sebagai captive market, juga sebagai central market. Ya, jadi kita ingin kembangkan itu baik dalam UKM-nya maupun dalam produk-produk nanti yang akan dibuat oleh keluarga besar Al-Khairiyah. Kemudian sisi politik, kita kepingin kader-kader Al-Khairiyah itu ada yang eksis di partai politik, ya, boleh di partai mana saja lah. Boleh ya, terbuka untuk Al-Khairiyah. Kadernya di partai, ada yang di Golkar, ada yang di PAN, ada yang di P3, ada yang di partai yang lain lah, Nasdem dan sebagainya. Silahkan kita support itu, karena apa? Bagaimanapun Al-Khairiyah butuh akses
ya politik. Baik, sahabat Philip Online, ini menarik. Berarti Al-Khairiyah itu terbuka dengan kader-kader yang terjun ke partai politik. Haruslah. Kenapa nih? Harus, kenapa tabu? Justru yang jadi masalah ketika di politik itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang baik di akhirnya harus ngisi di politik. Karena apa? Politik itu pada akhirnya juga cukup merupakan bagian yang menentukan terhadap regulasi, terhadap aturan, undang-undang dan sebagainya. Jadi akhirnya nggak boleh tabu sama politik. Itu akhirnya harus, maksudnya dalam konteks personilnya. Iya. Tapi secara kelembagaan akhirnya independen. Ya secara kelembagaan, secara organisasi akhirnya ya tentu independen lah. Tapi soal kemudian wakil ketuanya ada yang mau jadi anggota DPR, ada yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur ya, bahkan syukur-syukur jadi presiden nanti kader akhirnya ya nggak apa-apa. Itu harus. Apalagi sudah salah satu ini kader Al-Khairiyah jadi wakil presiden. Ya alhamdulillah lah. Kiai Ma'ruf di sini lagi. Alumni Al-Khairiyah bisa jadi wakil presiden. Ini kan luar biasa. Bisa jadi semangat nih buat teman-teman yang kader Al-Khairiyah sekarang. Iya, buat contoh kan. Untuk contoh gitu. Iya, gitu. Bebas boleh berpolitik berarti. Nah, kalau untuk pendidikan Pak Haji, kedepannya seperti apa? Ya, kita ingin terus kembangkan perguruan tinggi, termasuk pondok pesantren, kembangkan terus lah. Bahkan rumah tahfidz ya kalau Menteri Agama rumah tahfidz bilang izinnya dicabut, ya biarin aja Menteri Agama, kita bikin aja terus rumah tahfidz gitu kan. Buat tambah kebaikan kok, kenapa? Iya. Apalagi kan penting banget untuk membina anak-anak tahfidz Quran. Iya, lebih mencintai Quran. Lewat kader-kader yang muda nanti bikin di tiap wilayah, dimulailah dari hal-hal yang kecil di beberapa kelurahan, 10 kelurahan, 20 kelurahan, terus berkembang gitu kan. Bukan hanya di Cilegon, di Banten, tapi sampai ke luar Banten. Ya, jadi supaya Al-Khairiyah itu manfaatnya ada. Lewat siapa? Lewat orang-orang yang pernah dididik atau pernah belajar di Al-Khairiyah. Ya, jadi kan bisa memberikan manfaat gitu buat orang banyak. Memiliki manfaat sepanjang zaman. Iya, gitu. Insya Allah. Iya. Soalnya ada apa himne Al-Khairiyah itu kan isinya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Kita sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya Al-Khairiyah ingin menciptakan itu. Satu, lewat jalur apa? Menanamkan tauhid dan akidah. Kemudian mengembangkan ilmu dan amal-amal kebajikan. Ya, 3 hal itu. 3 hal itu ya, siap. Pak Haji, karena waktu juga sih sepertinya pengen ngobrol banyak ternyata waktu juga udah terbatas ini. Statement closing nih Pak Haji, apa nih dari PB Al-Khairiyah yang bisa disampaikan kepada sahabat Philip Online? Ya, sahabat Philip Online serta keluarga besar Al-Khairiyah dimanapun berada, kita ingin Al-Khairiyah ibarat padi yang ditanam terus tumbuh dan memberikan manfaat. Meskipun dari setiap padi itu pasti ada rumput yang tumbuh. Nah, jangan jadi rumput yang tidak mungkin ada padi yang tumbuh dan tidak memberikan manfaat. Maka jadilah padi yang ditanam, kemudian setelah ditanam memberikan manfaat buat umat manusia. Nah, maka kita ingin sahabat Philip Online dan keluarga besar Al-Khairiyah dimanapun, jadilah padi yang memberikan manfaat untuk umat. Barangkali itu saja. Baik, terima kasih nih Pak Haji sudah ngobrol-ngobrol, sudah meluangkan waktu sama-sama untuk menyapa sahabat Philip Online. Sahabat Philip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman.